Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kepribadian Muhammadiyah. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya pribadi Brilian Pradakusuma dengan NIM 17011000071. Dan yang kedua, Manik Wisnu dengan NIM 19011000090. Yang ketiga, Siva Yuliana dengan NIM 19011000091. Dan yang terakhir, Manik Amelia dengan NIM 19011000092. Kepribadian Muhammadiyah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan sejarah kepribadian Muhammadiyah, pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah, matan atau isi kepribadian Muhammadiyah, dan di dalam isi kepribadian Muhammadiyah itu terdapat apakah Muhammadiyah itu, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini kemudian dimusyawarahkan bersama setiap pimpinan wilayah Muhammadiyah, di antaranya yaitu Haji Muhammad Salah Ibrahim dari Jawa Timur, Raden Darsono dari Jawa Tengah, Adang Afandi dari Jawa Barat. Kemudian kepribadian Muhammadiyah disempurnakan oleh anggota tim yang antaranya yaitu Kiai Kanjeng Raden Muhammad Wardan, Profesor Kiai Haji Farid Ma'aruf, Haji Muhammad Carnawi Hadikusumo, Muhammad Jindar Tamimi. Turut membahas Profesor Haji Kasman Singodi Mejo dan Prakarsa Kiai Haji Fakih Usman. Kemudian dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta atau Muktamar setengah abad. Setelah kepribadian Muhammadiyah mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir, sehingga kepribadian Muhammadiyah menjadi sempurna. Maka pada Muktamar ke-35 ini kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Kiai Haji Fakih Usman pada tahun 1962. Jadi kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk slide berikutnya, yakni tentang matan dan isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah merupakan suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Yang dimaksud di sini gerakan Islam adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan kemasyarakatan. Kepada yang sudah memeluk Islam atau masuk Islam, yakni bersifat tajdid atau pembaharuan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam bersifat ajakan untuk masuk dan memeluk agama Islam. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul pada MAD, yaitu yang pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa
Ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dan masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah pada Allah dan ihsan kepada sesama manusia. Yang kelima, ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik prinsip tersebut, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Yang selanjutnya ada sifat Muhammadiyah. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ikhlas dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam maupun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. Dan yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.